Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang 4 hal yang harus Bunda ketahui sebelum memberikan susu tinggi kalori kepada anak. Sebelum kalian tonton video ini lebih jauh, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Nah, sebelumnya yang udah nonton video ini pasti tahu kalau udah banyak banget susu tinggi kalori beberapa merek yang pernah aku review. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih susu tinggi kalori itu? Jadi, susu tinggi kalori adalah susu khusus yang diberikan kepada anak dengan indikasi medis tertentu. Jadi, susu ini tuh dibuat khusus untuk tujuan utamanya adalah menaikkan berat badan pada anak yang mempunyai indikasi tersebut. Nah, jadi aku mau kasih tahu ke kalian karena banyak banget nih di sekitar aku dan juga di komen-komen video aku yang ngebahas tentang susu tinggi kalori, kalau pemberian susu tinggi kalori ini tuh langsung aja nih ibu-ibu yang pengen anaknya cepet gemuk, yang anaknya pengen gembul, langsung aja dengan niat sendiri itu membeli susu tinggi kalori yang banyak dijual bebas di pasaran sekarang. Nah, jadi sebenarnya pemberian susu ini tuh ada aturannya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian 4 hal yang harus ibu-ibu ketahui, yang harus ibu-ibu paham betul nih sebelum kita memberikan susu tinggi kalori ini kepada anak. Nah, jadi yang pertama adalah susu tinggi kalori ini harus atas resep dokter. Jadi sebelum kita membeli susu ini, ada baiknya kita itu konsul dulu ke dokter anak. Nah, jadi sebelum kita memberikan itu kita konsul ke dokter, biar kita itu tahu apa sih penyebab anak aku ini BB-nya susah naik atau BB-nya stuck yang sudah berbulan-bulan ini. Nah, nanti di situ kan dokter melakukan pemeriksaan. Nah, bisa jadi dari hasil pemeriksaan itu cuman dibutuhkan pemberian makan yang benar kayak gitu. Bisa jadi sebenarnya anak belum butuh susu tinggi kalori. Nah, jadi makanya kita harus konsul dulu ke dokter, dan juga biar kita tuh tahu dibenerin dulu nih asal muasalnya ini kenapa BB seret. Kalau kayak misal ADB ya berarti harus terapi zat besi. Kalau misalkan ISK berarti harus pemberian antibiotik. Nah, kalau kita nggak tahu nih penyebabnya apa dan kita langsung memberikan susu tinggi kalori, pastinya itu setelah kita selesai minum susu tinggi kalori udah habis uang banyak, udah habis berkotak-kotak, berkaleng-kaleng susu tinggi kalorinya. Kalau penyebabnya nggak dibenerin ya pasti nanti akan berulang lagi, daripada tambah pusing. Dan juga sekarang susu tinggi kalori itu harganya udah bener-bener naik, udah mahal. Dan kadang satu kaleng susu tinggi kalori itu setara sama 1 kali konsul ke dokter. Nah, jadi harus kita konsulkan dulu ke dokter biar kita tahu persis penyebab dari anak itu kenapa BB-nya seret. Nah, kemudian yang kedua adalah merek apa sih yang bagus? Nah, untuk merek ini sebenarnya ada beberapa dokter pada saat konsul itu setelah diresepkan dokter harus minum susu tinggi kalori, biasanya ada beberapa dokter yang mensarankan merek tertentu. Cuman nggak sedikit juga dokter yang menyerahkan ke ibu nih, terserah gitu, mau minum susu tinggi kalori merek apa, yang penting susu tinggi kalori gitu. Nah, untuk merek ini aku udah beberapa review susu tinggi kalori dari berbagai merek. Kalian bisa tonton di scroll aja. Kemudian juga merek ini sebenarnya ada banyak dan juga berbagai macam harga, dan harga gitu lumayan. Terakhir aku review itu tentang SGM Optigrow yang dulu banget pas aku awal-awal beli harganya cuman 70.000 satu kotak ukuran 400 gram, dan sekarang tuh udah wow banget naiknya, satu kotak bisa seharga 120.000 bahkan lebih. Nah, kenapa ini? Karena
orang-orang yang cari itu udah banyak, sedangkan mungkin produksinya itu sedikit. Jadi untuk merek balik lagi nih, sesuai budget orang tua. Kemudian anak ini sukanya condong kemana? Condong ke manis atau nggak terlalu suka yang manis-manis. Jadi kalian bisa lihat di video aku tentang rasanya. Kalau untuk yang manis kalian bisa kayak Nutren, terus juga bisa Nutrini Drink, terus juga kalau yang kurang nggak terlalu manis tuh bisa Pedia Komplit. Tapi balik lagi ya, karena susu tinggi kalori itu lebih kental, jadi dia kayak mungkin anak kebanyakan agak enak kayak gitu. Kemudian yang harus kita perhatikan sebelum memberi susu tinggi kalori kepada anak adalah yang ketiga, yaitu bagaimana aturan penyajian atau pemberiannya. Nah, biasanya pada saat kita konsul, dokter itu memberikan saran takarannya gitu, takarannya dan gimana cara penyajiannya. Dan misalkan nggak dikasih ketika konsul dan kita juga lupa nanya nih, per kali minum harus berapa, biasanya kita ikutin aja nih aturan yang ada di belakang boxnya atau di belakang kaleng dari susu tinggi kalori itu. Jadi kalian bisa memberikannya itu sesuai yang ada di box. Biasanya sih sehari 2 kali atau sehari 2-3 kali. Cuman karena ini susu tinggi kalori yang lebih tinggi karbohidratnya itu, jadi membuat anak tuh lebih kenyang. Jadi benar-benar harus kita ketahui jadwal-jadwal yang anak minum susu. Biar apa? Biar dia itu masih tetap mau makan. Jadi jangan minum susu terus, nanti kalau udah minum susu, udah lepas susu malah nggak mau makan, sama aja pusing juga kan jadinya. Jadi harus kita pahami jadwal pemberian susu itu dan juga maksimal pemberian perharinya. Nah kemudian setelah itu yang keempat, setelah kita konsul, kita tahu mau merek apa yang cocok dan kita tahu takaran kapan takaran dan juga jumlah yang diberikan, dan kita bertanya-tanya lagi kan, sampai kapan ya anak aku minum susu tinggi kalori, sedangkan harga susu tinggi kalori juga itu harganya nggak murah menurut aku. Nah makanya itu tadi di awal aku kasih tahu ke kalian kalau kita itu harus konsul, karena dokter akan memantau kapan anak ini untuk dapat berhenti. Karena susu ini juga nggak boleh dikonsumsi jangka panjang karena akan mengakibatkan risiko-risiko yang lainnya kepada anak. Jadi kapan anak udah harus pindah, bisa konsultasikan ke dokter. Atau ketika BB anak sudah normal atau sudah standar gitulah ya, di umurnya BB berapa, umur berapa. Nah jadi itu dia tadi 4 hal yang harus bunda-bunda atau ibu di rumah ketahui sebelum memberikan susu tinggi kalori kepada anak, biar nggak jadi bumerang bagi kita, biar anak tuh benar-benar diperbaiki BB-nya dan juga cara makannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.